Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, dari tim action yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Adiandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-17. Untuk tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-16. Baik, langsung saja kita buka program Excel-nya di tutorial kali ini. Silahkan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas di bagian part ke-17, di mana di bagian part 17 ini ada fungsi rumus formula sin, kemudian ada sin horizontal, kemudian ada akord, kemudian akord, sin harmonik, kemudian akord, dan kemudian akord harmonik, kemudian akos, kemudian akos harmonik, kemudian ln, lcm, decrease, kemudian csc, kemudian csch. Apa daripada fungsi rumus formula tersebut kita simak di tutorial kali ini di bagian part 17. Namun sebelum kita lanjut, di bagian part ke-17 ini kita buka di tombol C. Nah, di tombol C ini banyak sekali fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Tentunya pada rumus formula ini banyak sekali manfaatnya bagi kalian yang ingin mengolah data di program Microsoft Excel ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, di sebuah lembaga pendidikan, bahkan di berbagai instansi-instansi lainnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut dapat dijadikan sebuah referensi, khususnya bagi kalian yang sedang melanjutkan ke tingkat perguruan
tinggi atau sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di sini ada dua macam warna rumus formula yang berbeda. Yang pertama yaitu warna dasarnya adalah biru, di mana warna biru ini yang pertama difungsikan, artinya di warna yang biru ini belum pernah kita bahas di tutorial sebelumnya. Sedangkan di warna yang kuning di tutorial kali ini, artinya rumus formula tersebut sudah pernah kita bahas. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita buktikan berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut, khususnya di bagian part yang ke-17 ini. Kita buka di bagian part yang ke-17, namun sebelum kita lanjut di bagian yang ke-17 ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, di tutorial kali ini kita buka di part 17. NTX Production. Nah, di part ke-17 ini ada yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi rumus asin, kemudian ada dan asin hiperbolik atau sinus hiperbolik, di mana fungsi rumus asin ini digunakan untuk menghasilkan nilai arca sinus dari bilangan, sedangkan asin hiperbolik ini digunakan untuk menghasilkan nilai inversi sinus hiperbolik dari bilangan. Adapun sintaknya yaitu adalah asin berupa number dan asin hiperbolik sintaknya adalah number. Dan fungsi ini sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 dan Office 365. Bagaimana cara penggunaan fungsi rumus tersebut? Silakan terus tonton video ini, jangan kemana-mana, tonton sampai habis supaya tidak ketinggalan di tutorial kali ini. Baik, langsung saja. Di langkah ini, katakan kita memiliki sebuah data seperti ini, di mana numbernya itu ada 0,5, 0,6, 0,7, 0,85, dan 0,95. Jadi angka desimal ini dimulai dari angka di bawah 0. Jadi angka desimalnya 0,5, 0,6, 0,7, 0,85. Dengan fungsi asin, dia akan membulatkan ke atas sama dengan asin. Dia akan menghasilkan nilai number 0,5, yaitu nilai desimalnya adalah 0,523. Kita tarik ke 0,6 yaitu 0,64. Kita tarik lagi ke bawah 0,77. Kita tarik lagi ke bawah 0,85 akan menghasilkan nilai 1,159. Oke, disinilah fungsi rumus asin. Selanjutnya yaitu fungsi rumus formula asin hiperbolik. Nah, asin hiperbolik ini dimulai dari numbernya adalah 1,52, kemudian 2,55, kemudian 3,53, kemudian 4,65, dan yang terakhir 5,75.
Cara menggunakan fungsi asin ini sama dengan asin. Kemudian numbernya adalah 1,52, kemudian enter. Nilainya adalah 1,205. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Dan fungsi rumus asin hiperbolik. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke fungsi rumus. Oh, jadi sebelum kita lanjutkan, di sini perlu kita pahami terlebih dahulu kalau asin ini angka desimalnya dia hanya berfungsi di 0,5, jadi numbernya yaitu di bawah angka satuan. Jika 0,5, 0,6, 0,7 maka dia akan menghasilkan sebuah nilai. Akan tetapi jika di sini kita rubah 1,5, dia akan menghasilkan nilai yang error, dan errornya adalah 6. Jadi di sini berfungsi untuk 0,5 dan 0,6 dan seterusnya. Jika 1,5 dia akan menghasilkan nilai yang error. Sedangkan yang di sini asin harmonik, di sini dengan nilai 1,52 kita rubah dengan 0,52, maka nilainya dia akan berfungsi di 0,52 dan 1,52 dan seterusnya. Bisa perbedaan antara asin dan asin harmonik. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus yang selanjutnya, yaitu fungsi rumus acot. Acot, kemudian acot harmonik, kemudian akos, kemudian akos harmonik, di mana fungsi akot ini digunakan untuk menghasilkan nilai angka kotangen dari bilangan. Sedangkan akot harmonik, hiperbolik, di sini digunakan untuk menghasilkan nilai angka kotangen hiperbolik dari bilangan. Sedangkan fungsi akos di sini digunakan untuk menghasilkan nilai angka kosinus dari bilangan. Sedangkan fungsi akos hiperbolik di sini untuk menghasilkan nilai inversi kosinus hiperbolik dari bilangan. Adapun sintaknya bisa kalian lihat di bawahnya. Nih. Dan fungsi ini sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 dan Office 365. Bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut? Langsung saja kita buktikan di tutorial kali ini. Jangan kemana-mana, silakan saksikan video kali ini sampai habis. Oke, yang pertama di sini katakan kita memiliki sebuah data yang akan kita cari nilai angka kotangannya. Misalkan numbernya adalah min 23 dan min 15, maka nilai akot dengan cara rumus akot dia akan menghasilkan nilai dari negatif 23 akan berubah menjadi nilai positif, yaitu 3,098. Sedangkan negatif 15 akan berubah menjadi nilai positif, yaitu 3,0750. Sedangkan jika nilai numbernya adalah 0, dia akan dibulatkan ke atas, yaitu 1,57. Nilai angka kotangannya adalah 1,570. Untuk number 2, nilai angka kotangannya adalah 0,46. Kemudian number 5, nilai kotangannya adalah 0,197. Baik, itulah fungsi rumus akot, cara menggunakan rumus formula akot. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula akot hiperbolik atau nilai angka kotangan hiperbolik. Ini digunakan untuk menghasilkan nilai angka kotangan hiperbolik dari bilangan. Misalkan bilangannya di sini nilainya adalah min 6, nomornya negatif 6 dan negatif 19. Ada bilangan 4, 6 dan 32.
dengan fungsi akot hiperbolik ini, maka negatif 6 nilainya adalah 0,168. Nilai angka kotangan hiperboliknya adalah 0,168. Kemudian untuk negatif 19 yaitu negatif 0,052. Jika 4 nilai positif, maka 0,205. Jika nomornya 6, 0,168 nilai kotangan hiperboliknya. Kemudian jika 32 yaitu adalah 0,31. Oke, selanjutnya yaitu fungsi rumus akos, di mana fungsi akos ini digunakan untuk menghasilkan nilai arka kosinus dari bilangan. Jadi katakan di sini datanya adalah 0,25. Untuk mengetahui nilai arka kosinusnya, maka kita ketikkan sama dengan rumus akos. Kemudian nomornya adalah 0,25. Kemudian kita enter. Nilai akosnya dari 0,25 adalah 1,318. Kemudian kita tarik ke bawah 1,45. Kita tarik jika nilai nomornya adalah negatif 0,43 adalah 2,0152. Jika 0,23 1,338. Jika nilainya adalah negatif 0,41, nilai akosnya adalah 1,99. Jadi ya, jika nilai negatif 0,343, nilainya akan nilai akosnya adalah berubah menjadi nilai positif. Bagaimana jika di sini kita rubah dengan 1,25, nilainya akan berubah menjadi nilai yang error, dan errornya adalah 6. Jadi di sini fungsi akos dapat digunakan, nilai nomornya adalah 0, nilai desimalnya adalah 0, jadi jika 1, dia akan menghasilkan nilai yang error atau 6. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan fungsi rumus akos. Perbedaan antara fungsi rumus akos, di sini akos kita mulai dari nilai angka desimalnya yaitu 0,25. Jika nilai negatif, maka akan dirubah menjadi positif. Jika nilainya angka desimalnya dimulai dari 1 di atas 0, maka dia akan menghasilkan nilai yang error. Berbeda dengan fungsi rumus akos. Untuk akos ini digunakan untuk menghasilkan nilai inversi kosinus hiperbolik dari bilangan. Jika nilai nomornya adalah 1,5 dengan fungsi akos hiperbolik sama dengan akos, maka nomornya adalah 0,962. Jika 25,43, nilainya adalah 3,92, dan seterusnya. Jika 45 akan berubah menjadi angka desimalnya yaitu dimulai dari 4. Jika 6,45 akan berubah jadi 2,5. Jika 32 berubah menjadi 4,181. Jadi disinilah fungsi rumus formula akos atau arka kosinus hiperbolik. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus ln dan LCN.
TX Production. Natural dari bilangan, sedangkan LCM untuk menghasilkan nilai kelipatan persekutuan terkecil, dan GCD Oke, untuk fungsi rumus formula ln dan LCM di sini. Untuk fungsi rumus ln ini digunakan untuk menghasilkan nilai logaritma natural dari bilangan, sedangkan LCM di sini berfungsi untuk menghasilkan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan fungsi GCD di sini untuk menghasilkan faktor persekutuan terbesar. Adapun sintaknya bisa kalian lihat di sini di bawahnya. Dan fungsi rumus formula tersebut ini sudah berjalan di Office Excel di versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 dan Office 365. Contoh di sini, katakan kita memiliki sebuah data seperti ini 10, 20, 30, 50 dan 100. Kita akan mencari nilai logaritma naturalnya. Caranya dengan fungsi rumus sama dengan ln. Logaritma natural dia akan dengan fungsi rumus logaritma natural nilainya adalah 2,3. Jika 20, 2,9. Jika 30, 3,40. Jika 50 adalah 3,9. Jika 100 adalah 4,60. Selanjutnya yaitu fungsi rumus LCM, di mana fungsi rumus LCM ini digunakan untuk menghasilkan kelipatan persekutuan terkecil. Katakan di sini number satunya, di sini adalah data, number satunya adalah ini dan number 2-nya adalah ini. Dengan fungsi rumus LCM untuk menghasilkan kelipatan persekutuan terkecil dengan fungsi rumus LCM dari number 2 dan 5 nilainya adalah 10. Jika 3 adalah 6 dari faktor persekutuan terkecilnya. Jika 4 dan 7 nilainya ketemunya adalah 28. Jika 5 dan 8 40. Jika 6 dan 9 adalah 18. Nah, disini fungsi rumus LCM untuk mendapatkan faktor kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menghasilkan faktor persekutuan terbesar, kita fungsikan fungsi rumus sama dengan GCD. Number satunya adalah ini 125 dan number yang keduanya yang akan kita cari, kemudian kita enter, maka faktor persekutuan terbesarnya adalah 5. Jika 325 dan 65, faktor persekutuan terbesar adalah 65. Jika faktor persekutuan terbesarnya 372 dan 40 adalah 4. Sama dengan jika faktor persekutuan 342 dan 35 adalah
Faktor persekutuan terbesarnya 81 adalah 81. Disinilah letak fungsi rumus formula GCD. Ia akan menghasilkan nilai faktor persekutuan terbesar. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus selanjutnya, yaitu fungsi rumus formula digres, CSC, dan CSCH. Fungsi digres ini digunakan untuk mengonversi radian menjadi derajat, sedangkan CSC digunakan untuk menghasilkan nilai kosekan dari suatu sudut. Fungsi CSCH digunakan untuk menghasilkan nilai kosekan hiperbolik dari suatu sudut. Sedangkan sintaknya yaitu bisa kalian lihat di bawahnya ini. Fungsi ini berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Cara menggunakan fungsi rumus formula tersebut bisa kalian lihat, bisa kalian tonton di video ini sampai habis. Langsung saja kita gulir ke bawah dengan fungsi rumus sama dengan digres. Kemudian angle-nya adalah 2. Maka dengan fungsi digres ini dari radian 2 maka akan menghasilkan 114,591 derajat. Jika nilai radiannya 30, maka akan menghasilkan 7.718 derajat. Jika 45, 2.578 derajat, dan seterusnya. Katakan untuk yang kedua yaitu fungsi rumus CSC. Di sini CSC digunakan untuk menghasilkan nilai kosekan dari suatu sudut. Katakan nomornya adalah 0,11. Dari nomor 0,11 ini kita ingin mengetahui nilai kosekan dari suatu sudutnya. Jika nilai sudutnya adalah 0,11, maka dengan fungsi CSC ini akan menghasilkan nilai 9,109. Jika 0,22 adalah 4,58. Jika 0,33 adalah 3,086. Jika 0,44 2,347, dan yang terakhir 0,55. Dan fungsi rumus yang terakhir yaitu adalah fungsi rumus CSCH, di mana fungsi CSCH ini digunakan untuk menghasilkan nilai kosekan hiperbolik dari suatu sudut. Katakan nilainya sama, yaitu 0,11 dengan fungsi rumus sama dengan CSCH. Nomornya adalah 0,11 adalah 9,072. Untuk 0,22 4,5. Untuk 0,33 2,975, dan seterusnya. Oke, demikian untuk rumus formula pada program Microsoft Excel pada bagian part yang ke-17 ini. Mudah-mudahan dapat dijadikan manfaat dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian yang ingin mengolah data di program Microsoft Excel ini, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran dan di berbagai macam instansi lainnya. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian semuanya. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada malam hari ini.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagaimana cara kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut, dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Dondoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.